Ya, saudara-saudara tani Indonesia, kita sedang di suatu lokasi yang cukup mewah ini ya. Kita mau bikin pupuk organik cair dari bahan nasi basi ya. Ini ada apa itu tanaman kale yang boleh katakan sangat mewah ini ya. Ada pakai media PVC atau hidroponik murni ya. Jadi kita coba ini semua pendekatannya secara organik. Nah, sekarang kita akan coba cara membuat POC atau pupuk organik cair dari bahan baku nasi basi. Ini manfaatnya ini tunggu luar biasa. Sebagai sumber nutrisi juga ini menjadi bahan apa namanya itu bahan pestisida ataupun fungisida ya. Pertama tentu imun ya, daya tahan tanaman kita itu akan tinggi, produksinya akan naik dan seterusnya ya. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Kita mau mulai dulu nih ya, bagaimana membuat POC atau pupuk organik cair dari nasi basi. Pertama ini kita siapkan nasi basinya. Ini sudah kita simpan kurang lebih 5 hari ya, bahkan udah 7 hari, udah hampir jadi nih saudara-saudara, udah bau tape ini ya. Saya tadi udah hampir mau saya makan ini, cuma jamurnya udah kelihatan kuning-kuning, ini beracun gitu ya saudara-saudara tani Indonesia. Jadi ini kita tutup rapat ya, kita simpan di suatu tempat yang tertutup. Ini apa namanya itu nggak tahu nih kelakuan ibu tani kita yang luar biasa ini, sampai korbankan nasi bagus jadi nasi basi demi sesuatu apa ya, boleh katakan awalnya hobi tapi menjadi ini kebetulan yang ditanam adalah tanaman yang komersial sangat mahal ya. Ini bukan hobi lagi nih, benar-benar bisnis. Ini salah satu agribisnis modern ya, agribisnis modern. Jadi begitu saudara tani. Oke, kita mulai dulu bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari nasi basi. Pertama kita siapkan medianya ya. Ini kita siapkan medianya. Nah, ini kita siapkan medianya ini ya. Kita siapkan medianya. Media ini ya daya tampungnya sebenarnya bisa sampai 20 liter, tapi kita bahannya untuk bahan 10 liter ya. Kita sudah siapkan, kalian sudah siapkan juga air di sini di dalamnya 10 liter ya. Tentu ini tadi sudah ada nasi basi. Yang berikutnya kita sudah larutkan di sini gula putih ya, dengan bahan tadi 10 piring nasi basi, kurang lebih ini antara 40 sampai 50 sendok makan gula putih kita larutkan ya. Pertama yang perlu kita lakukan adalah memasukkan larutan gula putih ini ke media yang sudah siapkan. Sudah ada air ya isinya, kita masukkan ke dalam. Ini masukkan semua ya, tuangkan semua. Setelah itu diaduk, dikocok dulu ya, Oke. Udah. Berikutnya kita masukkan ini nasi basi ya, kita masukkan nasi basi, dituang aja nggak apa-apa, tuangkan aja nggak apa-apa. Ini kurang lebih 5 piring ini ya. Jadi nanti setelah dimasukkan di nasi basi ini baru kita aduk-aduk ya, remas-remas sampai rata ya. Tolong udah bisa itu diremas-remas dulu ya, sambil gitu. Jadi setelah diremas-remas rata, ini halus semua segala macam, nanti ini akan kita simpan di suatu tempat yang gelap, yang tidak kena matahari ya. Jadi sekali 3 hari ini kita buka, kita aduk ya. Kenapa kita harus buka? Karena untuk membuang gasnya. Ini karena menghasilkan gas ini ya. Jadi takutnya nanti meledak. Kebetulan ember ini sebenarnya tutupnya nggak terlalu rapat, terlalu padat. Jadi sebenarnya itu tidak dibuka juga apa-apa, tapi wajib kita buka karena kita harus aduk-aduk sekali 3 hari supaya cepat itunya, supaya merata itunya. Jadi begitulah saudara-saudara tani. Nanti ini setelah kita tutup rapat, kita simpan di tempat yang gelap, tidak kena matahari, kita tunggu 10 hari lagi, ini sudah siap kita gunakan ya. Kita gunakan kegunaan ini tentu ini bisa kita melalui akar ya, kita fungsi melalui akar itu dengan cara dikocor ya, dikocor di dalam tanah sekitar itu kurang lebih sekitar 200 mili lah itunya per tanaman. Tapi sebelum kita kocorkan, kita encerkan dulu ini POC kita ya. Untuk steam kocor, cara dikocor itu 1 liter POC kita dilarutkan dengan 15 liter air ya, 15 liter air. Jadi cukup irit saudara-saudara, itu untuk kocor. Untuk disemprotkan ke daun ataupun ke batang, itu dosisnya itu kita harus larutkan 1 liter POC dengan 20 liter air, 1:20 ya. Jadi kalau untuk dikocor nanti sekitar 200 cc per tanaman
pertanaman kita, apakah itu sayuran atau yang lain-lain ya, itu kita kocor sekitar batang-batang tanaman ya, kita kocor sekitar batang tanaman. Ini kebetulan di sini ada semacam tanaman unggulan itu tanaman kale. Kita harapkan itu setelah sebulan ke atas itu paling tidak 150 sampai 200 ml kalau stem pohon. Kalau untuk disemprotkan ke daun atau batang itu dosisnya itu 1:20 tadi. Itu bisa dilakukan sekali 3 hari atau sekali seminggu. Begitu juga pengocoran, setelah di atas sebulan bisa sekali 3 hari ya, atau 2 kali seminggu kita kocor di sekitar tanaman. Begitu juga disemprot ya, disemprotkan ke daun. Kalau semprot daun itu ya sebenarnya selang-seling. Kalau kita sudah kocor ya, misalkan hari ketiga kita kocor, berikutnya jangan dikocor lagi. Jadi sekali seminggu itu kita semprot di daun. Jadi kalau sudah dikocor jangan disemprot lagi itu ya. Karena kadang-kadang orang udah dikocor, semprot lagi, boros, tanaman juga stres itu ya, kebanyakan makanan, kekenyangan itu, jadi stres. Jadi begitulah cara-cara saudara-saudara tani Indonesia ya, kurang lebihnya nanti bisa ditanya kembali ya. Jadi bagi saudara tani kita, semua bahan-bahan yang kita pergunakan semua organik 100% ya, nasi basi dan sebagainya. Apalagi ini aktrisnya, pelakunya ini idola petani ini ya, idola petani zaman modern ini, karena tanamannya tanaman komersil luar biasa. Begitulah saudara-saudara tani Indonesia. Selamat berkarya, salam sehat, merdeka.